Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sari. Di sini saya akan membahas soal-soal yang sering muncul dalam UTBK mengenai materi operasi hitung aljabar. Nah, di sini saya mempunyai 3 soal mengenai materi tentang aljabar. Yang pertama, diketahui P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 58 dan P dikali Q sama dengan 21. Maka nilai P dikurangi Q adalah. Lalu yang kedua, simbol pagar adalah suatu operasi di mana A pagar B sama dengan nilai mutlak A ditambah 1 per A dikurangi B tambah 1 per B, di mana A kali B tidak sama dengan 0. Lalu berapa solusi penjumlahan dari semua solusi? X pagar 2 sama dengan X pagar min 1 per 2. Lalu soal yang ketiga, diketahui M kuadrat dikali N pangkat 5 dikurangi 96 sama dengan 4000 dan 1 per 2M sama dengan 4 per N. Maka nilai 1 per 2M ditambah 5 per 2N dikurangi 9 adalah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu soalnya diketahui P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 58 dan P dikali Q sama dengan 21. Maka nilai P dikurangi Q adalah. Nah, kita masuk ke penyelesaian yang pertama. Kita mencari maksudnya kita mengeluarkan atau menurunkan dari P kuadrat ditambah Q kuadrat itu adalah P tambah Q kuadrat dikurangi 2PQ. Dimana P kuadrat ditambah Q kuadrat ini sudah tertera dalam soal itu 58, maka kita substitusikan ke sini jadi 58 sama dengan P ditambah Q kuadrat dikurangi 2 kali 21. Nah, kita kedua ruas ditambah 42, maka 58 tambah 42 sama dengan, karena negatif 2 dikali 21 itu negatif 42, jadi hilang, habis maksudnya sama dengan P ditambah Q kuadrat. Jadi 100 sama dengan P ditambah Q kuadrat. Nah, karena di sini kuadrat, maka kita bisa menurunkannya ke dalam bentuk akar. Jadi akar dari 100 sama dengan P tambah Q. Jadi 10 sama dengan P tambah Q. Lalu karena nanti kita akan mencari nilai P, maka di sini kita tuliskan bahwa P sama dengan 10 dikurangi Q. Lalu cara penyelesaian yang kedua yaitu P kali Q sama dengan 21. Nah, karena kita sudah menemukan nilai P itu sama dengan 10 dikurangi Q, maka kita substitusikan ke sini bahwa P-nya itu 10 dikurangi Q dikali Q sama dengan 21. Maka hasilnya 10Q dikurangi Q kuadrat dikurangi 21 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasikan, karena dalam matematika itu kuadrat yang paling besar kita pajukan ke depan, maka hasilnya itu negatif Q kuadrat ditambah 10Q dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, kita kalikan negatif semuanya, jadi Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 21 sama dengan 0. Maka kita faktorisasikan menjadi Q dikurangi 3 dan Q dikurangi 7. Maka nilai Q sama dengan 7 atau Q sama dengan 3. Nah, lalu penyelesaian yang ketiga yaitu mensubstitusikan. Nah, yang pertama kita substitusikan P sama dengan 10Q, di mana Q-nya itu kita ambil angka 3. Jadi P sama dengan 10 dikurangi 3, maka P sama dengan 7. Lalu yang kedua itu kita substitusikan angka Q itu sama dengan 7. Jadi P sama dengan 10 dikurangi Q, P sama dengan 10 dikurangi 7, maka P sama dengan 3. Nah, jadi nilai P dikurangi Q adalah yang pertama. Karena kita mempunyai nilai Q2 dan nilai P2, maka yang pertama, jika Q sama dengan 7, maka P dikurangi Q sama dengan 3 kurangi 7 sama dengan min 4. Lalu yang kedua, jika Q sama dengan 3, maka P dikurangi Q sama dengan 7 kurangi 3 sama dengan 4. Nah, jadi kita mengetahui bahwa
nilai P dikurangi Q adalah min 4 atau 4. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini, simbol pagar adalah suatu operasi di mana A pagar B sama dengan A tambah 1 per A dikurangi B tambah 1 per B, di mana A kali B tidak sama dengan 0. Lalu berapa solusi penjumlahan dari semua solusi X pagar 2 sama dengan X pagar negatif 1 per 2. Nah, yang pertama, perlu diingat bahwa di sini itu dituliskan bahwa X pagar 2 itu maksudnya X-nya itu A dan 2-nya itu B. Perlu diingat itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama itu X tambah 1 per X. Kenapa X tambah 1 per X? Kita lihat dalam soal bahwa sebentar. Nah, kita bisa lihat di soal di sini. Nah, di sini bahwa A itu mohon maaf, X itu A dan B itu dan 2 itu B maksudnya. Lalu di sini kita masukkan X ditambah 1 per X dikurangi 2-nya itu B ya. Jadi 2 tambah 1 per 2 sama dengan sama seperti tadi, X-nya itu A. Jadi X tambah 1 per X dikurangi negatif 1 ditambah 1 per negatif 1 per 2. Nah, karena sudah diketahui bahwa negatif 1 ditambah 1 per negatif 1 itu hasilnya itu 0. Jadi X ditambah 1 per X dikurangi 3 per 2 sama dengan 1 per 2 dikurangi X tambah 1 per X. Maka hasilnya itu kita kita pindah ruaskan jadi 1 per 2 maksudnya X ditambah 1 per X dikurangi 1 per 2 dikurangi X tambah 1 per X, maka hasilnya itu 1 per 2 kali X tambah 1 per X sama dengan 3 per 2. Mohon maaf ya teman-teman, di sini ada kesalahan. Ini itu harusnya tidak ada nilai negatif di sana. Maka hasil dari X tambah 1 per X dikurangi 3 per 2 sama dengan 1 per 2 nilai mutlak X tambah 1 per X. Maksudnya jadi pas dipindahkan ke ruas kiri jadi 1 per 2 dikali X tambah 1 per X sama dengan 3 per 2 seperti itu. Maka nilai X tambah 1 per X sama dengan plus minus angka plus minus 3. Kenapa plus minus? Karena di sini itu nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu ada plus dan ada minusnya juga. Lalu nah kan karena di sini plus minus, jadi kita harus mencari dulu jika X sama dengan 3. Jadi X tambah 1 per X sama dengan 3, X tambah 1 sama dengan 3X, 1 sama dengan 2X, dan X sama dengan 1 per 2. Lalu yang kedua itu jika X sama dengan negatif 3, maka X tambah 1 per X sama dengan 3, X tambah 1 sama dengan negatif 3X, 1 sama dengan negatif 4X, maka X sama dengan 1 per 4. Nah, jadi hasil penjumlahan dari solusi yang ada adalah 1 per 2 ditambah, mohon maaf ya teman-teman, itu ditambah 1 per 4 sama dengan 1 per 4 hasilnya itu 0,25. Nah, begitu teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu diketahui M kuadrat dan dikali N kuadrat dikurangi 96 sama dengan 4000 dan 1 per 2 M sama dengan 4 per N, maka nilai 1 per 2M ditambah 5 per 2N dikurangi 9 adalah, nah kita masuk ke penyelesaian yang pertama itu adalah 1 per 2M sama dengan 4N, maka M kali N sama dengan 8. Lanjut, kita mencari M kuadrat dikali N pangkat 5 dikurangi 96 sama dengan 4000. Maka M kuadrat dikali N kuadrat dikali N pangkat 3 sama dengan 4098. Nah, di sini saya menguraikan untuk N pangkat 5 itu jadi N kuadrat dikali N pangkat 3 sama dengan 4096. Nah, jadi
mn kuadrat dikali n pangkat 3 sama dengan 4096. Dan karena kita sudah mengetahui bahwa mn itu 8, jadi 8 kuadrat dikali n pangkat 3 sama dengan 4096. Jadi n pangkat 3 sama dengan 4096 per 64, jadi n sama dengan 4, seperti itu. Lalu kita mencari nilai m, di mana mn ini sudah ketemu bahwa mn ini nilainya 8 dan n juga sudah ketemu nilainya adalah 4. Kita substitusikan, jadi m kali 4 sama dengan 8, maka m sama dengan 2. Lalu yang terakhir kita mencari nilai dari 1/2m ditambah 5/2n dikurangi 9 sama dengan 1/2 kali 2 dan tambah 5/2 kali 4 dikurangi 9. Nah, hasilnya itu adalah 1 ditambah 10 dikurangi 9, hasilnya itu 2. Jadi nilai dari 1/2m ditambah 5/2n dikurangi 9 sama dengan 2. Nah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya berikan mengenai soal-soal tentang aljabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk perhatiannya karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.